Mereka bilang ukuran tidak penting, tetapi ketika China membangun jembatan, tampaknya mereka ingin mencapai bulan sebelum NASA. Saat ini, raksasa Asia ini sedang menggambar ulang peta global dengan proyek-proyek yang menantang ekonomi dan kewarasan para pemimpin dunia. Hari ini kita akan menganalisis 8 mega proyek yang menggeser poros kekuasaan ke arah timur. Jangan lewatkan yang terakhir, karena itu adalah pembangunan yang membuat Trump terdiam. Mari kita mulai. Bandara Daxing, bintang laut, yang menyambut dunia. Di selatan Beijing, yang hingga baru-baru ini masih berupa lahan pertanian dan desa-desa kecil, kini berdiri salah satu struktur paling mengesankan yang pernah dirancang oleh umat manusia. Bandara Internasional Daxing bukanlah bandara biasa. Ini adalah kota yang didedikasikan untuk transportasi, gerbang menuju Tiongkok yang menyambut pengunjung dengan citra yang tak akan pernah mereka lupakan. Desainnya, karya mendiang arsitek Zaha Hadid, menyerupai bintang laut berujung 5 yang tergeletak di daratan. Bentuk ini bukanlah kebetulan atau sekadar estetika, melainkan hasil dari logika efisiensi yang obsesif yang meresap ke seluruh proyek. Dengan luas 700.000 meter persegi, Daxing adalah terminal bandara, satu lokasi terbesar di dunia. Untuk memberi Anda gambaran tentang skalanya, cukup dikatakan bahwa 98 lapangan sepak bola berukuran standar dapat muat di bawah atapnya dengan ruang yang masih tersisa. Namun, terlepas dari ukurannya yang kolosal, penumpang tidak berkeliaran tanpa tujuan di koridor penghubung yang tak berujung. Setiap dari 5 lengan terminal berbentuk bintang dirancang dengan tujuan yang jelas untuk meminimalkan waktu perjalanan. Akibatnya, tidak ada penumpang yang perlu berjalan lebih dari 8 menit dari pusat terminal ke gerbang terjauh. 8 menit untuk melintasi bandara yang dapat menampung seluruh kota. Itulah obsesi Tiongkok terhadap efisiensi yang dibawa ke tingkat ekstrem. Bandara ini dirancang dari awal untuk menangani permintaan di masa depan hingga 100 juta penumpang setiap tahunnya. Untuk memberikan perspektif, bandara tersibuk di dunia, Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta, saat ini menangani lebih dari 100 juta penumpang. Daxing bertujuan untuk menyamai angka tersebut sejak awal, dimulai hampir dari nol. Bandara ini memiliki 4 landasan pacu operasional, dengan ruang yang dicadangkan untuk landasan pacu kelima jika permintaan membutuhkannya, dan terhubung langsung ke jaringan kereta api berkecepatan tinggi negara tersebut. Seorang penumpang dapat turun dari penerbangan internasional dan naik kereta api ke kota lain di Tiongkok dalam hitungan menit tanpa perlu meninggalkan gedung. Pembangunan megastruktur ini selesai hanya dalam 5 tahun, waktu rekor untuk proyek sebesar ini dimanapun di dunia. Total investasi mencapai 15,8 miliar euro, angka yang cukup untuk membiayai anggaran tahunan seluruh negara. Tetapi Daxing bukan hanya beton dan baja. Bandara ini menggabungkan sistem efisiensi energi tercanggih dengan ventilasi alami yang mengurangi kebutuhan akan pengendalian iklim buatan dan penggunaan sinar matahari maksimal berkat atap kacanya. Ini adalah bandara yang dirancang untuk masa depan, tetapi dibangun di masa kini tanpa menunggu teknologi matang atau biaya menurun. Dan di luar angka dan rekornya, Daxing memiliki signifikansi geopolitik yang mendalam. Ini adalah kesan pertama yang akan didapatkan jutaan pengunjung tentang Tiongkok. Ambang batas yang akan mereka lewati untuk memasuki raksasa Asia ini. Dan kesan pertama itu adalah tentang negara yang tidak berpikir kecil, yang tidak pelit dalam ambisi, yang membangun untuk masa depan seolah-olah masa kini sudah berlalu. Bintang laut Beijing bukan hanya bandara, ini adalah deklarasi niat. Bendungan 3 Ngarai. Monster Yangtze. Jika Daxing adalah gerbang menuju Tiongkok, Bendungan 3 Ngarai, tanpa diragukan lagi, adalah jantung industri dan energi negara itu. Terletak di Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Tiongkok dan terpanjang ketiga di dunia. Struktur ini, sederhananya, adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar yang pernah dibangun oleh umat manusia. Tidak ada yang sebanding di tempat lain di planet ini, baik dalam skala, daya, maupun dampak yang telah ditimbulkannya pada kehidupan jutaan orang. Dimensi bendungan ini sangat kolosal sehingga sulit dipahami oleh pikiran manusia. Panjang total 2 km dan 300 meter, setara dengan lebih dari 20 blok kota yang dijajarkan ujung ke ujung. Tingginya 185 meter, cukup untuk menutupi bangunan lebih dari 50 lantai. Kapasitas pembangkit listrik terpasang melebihi 22.000 megawatt, angka yang begitu abstrak sehingga perlu ditempatkan dalam konteks.
Energi itu dapat memasok seluruh negara seukuran Chili atau Swiss. Bendungan ini menghasilkan listrik sebanyak gabungan 15 pembangkit listrik tenaga nuklir besar. Pembangunan raksasa beton ini membutuhkan waktu 17 tahun kerja tanpa henti, dari tahun 1994 hingga 2011. Total investasi mencapai 27,6 miliar euro, angka astronomis yang tidak sebanding dengan manfaat yang telah diberikannya bagi negara. Lebih dari 40.000 pekerja berpartisipasi dalam pembangunan pada puncaknya, dan 27 juta meter kubik beton digunakan. Untuk memberi Anda gambaran tentang apa artinya ini, jumlah beton tersebut dapat digunakan untuk membangun 63 gedung yang identik dengan Empire State Building di New York, salah satu gedung pencakar langit paling terkenal di dunia. Namun bendungan Tiga Ngarai bukan hanya sumber energi, betapapun mengesankannya kapasitas pembangkitannya. Bendungan ini memenuhi setidaknya 3 fungsi vital lainnya bagi Tiongkok, dan itulah yang benar-benar menjadikannya proyek strategis tingkat tertinggi. Yang pertama adalah pengendalian banjir. Sungai Yangtze secara historis merupakan sungai yang berbahaya, yang banjirnya telah menyebabkan jutaan kematian selama berabad-abad. Dataran di bagian tengah dan hilirnya merupakan beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di planet ini, dan banjir apapun akan segera menjadi bencana kemanusiaan. Bendungan ini mengatur aliran sungai, menyimpan air selama musim hujan, dan melepaskannya secara terkontrol, sehingga secara drastis mengurangi risiko banjir besar. Fungsi kedua adalah navigasi. Waduk yang dibuat oleh bendungan telah mengubah hulu sungai Yangtze menjadi jalur air berkapasitas tinggi, memungkinkan kapal hingga 10.000 ton untuk berlayar ratusan kilometer ke pedalaman menuju kota-kota seperti Chongqing. Hal ini telah merevolusi transportasi barang di salah satu wilayah paling dinamis di negara ini, menurunkan biaya dan membuka peluang komersial baru. Fungsi ketiga adalah irigasi dan pasokan air untuk wilayah sekitarnya, memungkinkan pertanian yang lebih produktif dan pasokan yang lebih andal untuk kota-kota. Namun, tidak adil untuk hanya menyajikan bendungan ini sebagai keberhasilan yang gemilang, karena bendungan ini juga memiliki sisi gelapnya. Pembangunan bendungan ini memaksa lebih dari 1 juta orang untuk mengungsi, meninggalkan rumah, tanah, dan komunitas mereka selamanya. Seluruh desa tenggelam di bawah air waduk, dan bersamaan dengan itu, berabad-abad sejarah dan tradisi pun hilang. Dampak lingkungannya sangat besar. Perubahan ekosistem sungai, perubahan transportasi sedimen yang memengaruhi seluruh hilir sungai, risiko tanah longsor di tepi waduk, dan daftar panjang masalah lain yang masih diupayakan para insinyur untuk diatasi puluhan tahun kemudian. Namun dari sudut pandang teknis murni, bendungan ini merupakan prestasi teknik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kompleksitas pintu airnya yang mampu mengatur aliran seluruh sungai, ukuran turbinnya yang terbesar yang pernah dibangun, logistik yang dibutuhkan untuk mengalihkan aliran sungai Yangtze selama pembangunan. Semua ini menjadikan bendungan Tiga Ngarai sebagai tonggak sejarah teknik global. Sebuah raksasa beton yang mendominasi alam dan menempatkannya untuk melayani suatu bangsa. Sebuah simbol kekuatan Tiongkok, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Jalur kereta api Xinjiang Selatan melintasi neraka iklim. Tidak semua mega proyek Tiongkok setenar bendungan Tiga Ngarai atau Bandara Daxing. Beberapa beroperasi di balik bayang-bayang, jauh dari sorotan media, di wilayah terpencil dan sulit diakses. Namun, kepentingan strategisnya bagi negara ini, jika mungkin, bahkan lebih besar. Ini adalah kasus jalur kereta api Xinjiang Selatan, jalur sepanjang 1.000 km yang melintasi wilayah otonomi Uighur di ujung barat Laut Tiongkok, dari timur ke barat. Untuk memahami besarnya proyek ini, seseorang harus terlebih dahulu memahami lokasinya. Xinjiang adalah tanah dengan kontras ekstrem, salah satu wilayah paling tidak ramah di planet ini. Di musim dingin, suhu turun hingga 40 derajat di bawah nol, dengan angin dingin yang menyapu padang rumput, membuat paparan apapun di luar ruangan berpotensi mematikan. Di musim panas, termometer dengan mudah naik di atas 40 derajat Celcius, dan matahari yang terik membuat tanah hampir tidak mungkin untuk dilalui. Medannya tidak stabil, sering diguncang gempa bumi yang memaksa peninjauan ulang struktur apapun. Dan di area yang luas, tidak ada apapun selain gurun dan pegunungan, kilometer demi kilometer kehampaan, tanpa jalan, tanpa kota, tanpa apapun yang dapat memberikan dukungan logistik.
Membangun jalur kereta api di sini bukan hanya tantangan teknis. Ini adalah pertempuran langsung melawan alam dalam kondisi paling ganasnya. Para insinyur Tiongkok membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan jalur tersebut. Dari tahun 2010 hingga 2017, dengan total investasi 2,6 miliar euro. Selama waktu itu, mereka harus mengembangkan solusi khusus untuk setiap masalah yang ditimbulkan oleh medan dan iklim. Untuk variasi suhu yang brutal, yang menyebabkan rel memuai di musim panas dan menyusut di musim dingin, mereka merancang sistem pengikat khusus yang memungkinkan pergerakan tanpa mengganggu geometri jalur. Untuk zona seismik, mereka mengembangkan struktur fleksibel yang mampu menyerap getaran tanpa patah. Untuk bagian gurun, di mana pasir mengancam untuk mengubur rel, mereka menanam penghalang vegetasi dan membangun perlindungan lateral. Dan untuk pemantauan terus-menerus seluruh jalur, mereka memasang sensor di sepanjang 1000 km jalur tersebut yang memberikan peringatan secara real-time tentang setiap deformasi atau anomali. Hasil dari semua upaya ini adalah jalur kereta api dwifungsi yang mengangkut kereta barang dan kereta penumpang berkecepatan tinggi. Kereta barang mengangkut barang dari pusat produksi di Tiongkok Barat ke pasar di timur dan sepanjang jalur ekspor. Kereta penumpang memungkinkan penduduk wilayah terpencil ini untuk bepergian dengan kecepatan hingga 250 km per jam, menjembatani jarak yang sebelumnya tampak tak terjangkau. Namun fungsi strategis jalur kereta api ini jauh melampaui transportasi. Jalur ini memenuhi setidaknya 3 tujuan geopolitik utama. Yang pertama adalah integrasi Xinjiang dengan seluruh Tiongkok. Wilayah ini, yang sebagian besar dihuni oleh minoritas Muslim Uighur, secara historis merupakan zona konflik dengan kecenderungan separatis dan budaya yang sangat berbeda dari Tiongkok daratan. Jalur kereta api menghubungkannya secara fisik dan ekonomi ke jantung negara, menciptakan ikatan ketergantungan dan memfasilitasi kontrol pemerintah. Tujuan kedua adalah untuk memperkuat kehadiran Tiongkok di wilayah yang sensitif secara geopolitik. Xinjiang berbatasan dengan 8 negara berbeda, termasuk Rusia, India, Pakistan, dan beberapa republik Asia Tengah. Keberadaan jalur kereta api modern yang melintasi wilayah ini memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan pengaruhnya atas semua negara tersebut, memfasilitasi perdagangan, dan menciptakan aliansi strategis. Tujuan ketiga, mungkin yang terpenting dalam jangka panjang, adalah koneksi ke jalur inisiatif sabuk dan jalan. Jalur kereta api yang melintasi Asia Tengah dan mencapai Timur Tengah dan Eropa berawal dari Xinjiang. Jalur kereta api selatan ini adalah mata rantai pertama yang berujung pada pasar paling dinamis di planet ini. 1000 km rel kereta api melalui iklim yang sangat ekstrem, ya, tetapi juga 1000 km pengaruh, kekuasaan, dan kendali atas jalur masa depan. Ini bukan proyek yang muncul di kartu pos wisata, tetapi ini adalah proyek yang benar-benar mengubah keseimbangan global. Jembatan Bayang-Wuyang, presisi dirgantara di atas aspal. Di salah satu wilayah terpadat di Tiongkok, di mana tekanan populasi membuat setiap meter persegi sangat berharga, berdiri sebuah jembatan yang menyerupai seperangkat konstruksi raksasa. Jembatan Bayang-Wuyang bukanlah jembatan terpanjang di negara ini, bukan pula yang tertinggi, atau yang membutuhkan investasi terbesar. Tetapi dalam hal presisi teknis, jembatan ini menyaingi satelit yang mengorbit bumi dan komponen paling rumit dari industri dirgantara. Struktur ini terdiri dari 4.450 panel modular prefabrikasi, masing-masing beratnya sekitar 445 kg. Panel-panel ini saja, tanpa mempertimbangkan pilar, fondasi, atau sistem pendukung, beratnya mencapai lebih dari 1.980 ton. Seolah-olah hampir 2.000 mobil keluarga ditumpuk di atas satu sama lain, tetapi tersebar di beberapa kilometer. Namun, yang benar-benar mengesankan bukanlah berat total struktur tersebut, tetapi presisi penempatan setiap panel tersebut. Para insinyur Tiongkok menetapkan margin kesalahan maksimum 0,01 mm dalam pemasangan setiap bagian. Untuk memberi Anda gambaran tentang apa artinya ini, ketebalan rambut manusia berkisar antara 0,02 hingga 0,07 mm. Toleransi yang diizinkan pada jembatan ini kurang dari ketebalan rambut. Ini adalah tingkat presisi yang menyaingi yang digunakan dalam industri kedirgantaraan untuk memproduksi komponen untuk satelit, roket, atau teleskop ruang angkasa. Mengapa obsesi dengan presisi milimeter pada struktur yang tampaknya sesederhana jembatan jalan raya?
Jawabannya terletak pada fisika konstruksi skala besar. Ketika Anda memiliki ribuan bagian yang dipasang bersama, kesalahan sekecil apapun akan diperbesar di seluruh struktur. Ketidaksejajaran beberapa per 10 mm pada satu panel dapat menjadi ketidaksejajaran beberapa sentimeter di ujung jembatan, dan perbedaan beberapa sentimeter itu membahayakan stabilitas, keamanan, dan daya tahan seluruh struktur. Para insinyur Tiongkok menyadari risiko ini, tidak ingin membiarkan kesalahan sekecil apapun. Upaya itu membuahkan hasil. Jembatan Bayangwyang telah sepenuhnya mengubah mobilitas di salah satu wilayah terpadat di Tiongkok. Sebelum pembangunannya, perjalanan antara dua provinsi tetangga yang dipisahkan oleh bentang geografis kecil membutuhkan waktu sekitar 5 jam di jalan-jalan sekunder yang sempit dan berkelok-kelok. Saat ini, perjalanan yang sama dapat ditempuh hanya dalam 1,5 jam di jalan raya modern dan aman. Pengurangan waktu perjalanan melebihi 70%, yang secara ekonomi berarti penghematan jutaan jam setiap tahunnya. Namun, manfaat jembatan ini jauh melampaui mobilitas. Dengan mempersingkat jarak, jembatan ini telah meningkatkan perdagangan regional seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Produk-produk yang sebelumnya tidak dapat diangkut karena mudah rusak atau margin keuntungan yang rendah kini menemukan pasar di provinsi-provinsi tetangga. Jembatan ini telah mendorong pariwisata, menghubungkan daerah-daerah yang memiliki daya tarik wisata yang sebelumnya terisolasi karena kurangnya akses yang memadai. Jembatan ini telah meningkatkan nilai properti di seluruh wilayah sekitarnya, menciptakan kekayaan dan peluang bagi ribuan keluarga. Dan jembatan ini sekali lagi menunjukkan bahwa rekayasa presisi yang diterapkan dalam skala besar dapat mengubah seluruh wilayah. Pelajaran yang harus dipetik oleh para insinyur di seluruh dunia dari Bayangwyang sangat jelas. Presisi bukanlah kemewahan yang hanya diperuntukkan bagi proyek-proyek berteknologi tinggi, melainkan investasi yang melipat gandakan keuntungan pada setiap jenis konstruksi. Jembatan yang dibangun dengan baik, dengan toleransi minimal, akan bertahan lebih lama, membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, dan menghasilkan keuntungan lebih besar sepanjang masa pakainya. Dan di negara seperti Tiongkok, di mana konstruksi berlangsung dalam skala yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh negara lain di dunia, pelajaran itu diterapkan jutaan kali, setiap hari, pada setiap proyek. Pembangkit listrik tenaga nuklir Taishan, reaktor yang menantang risiko. Di Provinsi Guangdong, di selatan Tiongkok, tempat sawah hijau bertemu dengan luasnya Laut Cina Selatan, berdiri salah satu struktur paling kompleks dan berteknologi maju yang pernah dibangun oleh umat manusia. Pembangkit listrik tenaga nuklir Taishan bukan sekadar fasilitas lain dalam bauran energi Tiongkok. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas tunggal terbesar yang beroperasi di planet ini. Sebuah kolosus teknik yang menantang batas-batas apa yang kita anggap mungkin di bidang energi atom. Kisah Taishan dimulai pada tahun 2009, ketika ekskavator pertama mulai memindahkan tanah di lokasi yang dipilih dengan cermat karena stabilitas geologisnya dan kedekatannya dengan laut yang diperlukan untuk sistem pendingin. Selama 10 tahun, hingga 2018, lebih dari 30.000 insinyur dan pekerja bergantian dalam shift yang tak berujung untuk membangun apa yang akan menjadi simbol kehebatan teknologi Tiongkok. Total investasi mencapai 18,4 miliar euro, angka yang saja sudah cukup untuk sepenuhnya mengubah perekonomian seluruh negara. Namun, yang benar-benar membedakan Taishan dari pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya bukanlah ukuran atau biayanya, melainkan teknologi yang dimilikinya. Pembangkit ini dilengkapi dengan 2 reaktor EPR yang merupakan singkatan dari European Pressurized Reactor, salah satu desain paling modern dan aman yang pernah dikembangkan. Masing-masing reaktor ini memiliki kapasitas pembangkitan 1.750 MW, sehingga totalnya mencapai 3.500 MW untuk seluruh fasilitas. Untuk memberikan gambaran, cukup dikatakan bahwa jumlah listrik ini dapat memasok kebutuhan 26 juta rumah tangga di Tiongkok, populasi yang setara dengan seluruh negara seperti Australia atau Korea Utara. Pilihan teknologi EPR bukanlah kebetulan. Reaktor-reaktor ini dirancang di Eropa dengan fokus yang hampir obsesif pada keselamatan, belajar dari kesalahan dan tragedi masa lalu. Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, setiap kecelakaan nuklir telah memberikan pelajaran yang telah diintegrasikan oleh para insinyur ke dalam desain reaktor EPR. Hasilnya adalah reaktor yang mampu menahan peristiwa yang akan menyebabkan fasilitas lain runtuh.
Langkah-langkah keselamatan di Taishan sangat komprehensif sehingga sulit untuk dijelaskan tanpa melebih-lebihkan. Bangunan yang menampung setiap reaktor dibangun dari beton dengan kepadatan sangat tinggi, dengan dinding setebal lebih dari 2 meter di beberapa area. Beton ini dirancang untuk menahan tidak hanya radiasi tetapi juga benturan eksternal yang sangat keras. Sebuah pesawat komersial yang menabrak struktur dengan kecepatan penuh tidak akan menembusnya. Ledakan eksternal yang dahsyat akan diserap oleh perisai beton tanpa merusak inti reaktor. Jembatan Danyang Kunshan terpanjang di dunia. Jika ada satu struktur yang lebih mewujudkan obsesi Tiongkok untuk memecahkan rekor daripada yang lain, itu tidak diragukan lagi adalah jembatan Danyang Kunshan. Ini bukan jembatan tertinggi, bukan pula yang paling kompleks secara teknis, atau yang membutuhkan investasi terbesar per kilometer. Tetapi dalam satu kategori sederhana dan lugas, panjang, ia tidak memiliki saingan di seluruh planet ini. Ini adalah jembatan terpanjang yang pernah dibangun oleh umat manusia. Angka-angkanya begitu luar biasa sehingga sulit untuk dipahami. 164 km dan 800 meter panjang totalnya. Untuk memberi Anda gambaran tentang apa artinya ini, bayangkan Anda masuk ke dalam mobil dan mulai menempuhnya dengan kecepatan konstan. Anda akan membutuhkan hampir 2 jam untuk mencapai ujung lainnya tanpa meninggalkan jembatan sedetik pun. 2 jam di atas struktur yang ditinggikan, melintasi sungai, danau, medan rawa, dan daerah perkotaan yang padat penduduk. Jaraknya begitu surreal sehingga sulit dipercaya itu nyata. Jembatan ini merupakan bagian dari jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Beijing dan Shanghai, 2 kota terpenting di Tiongkok dan 2 pusat ekonomi paling dinamis di dunia. Tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan geografis di sepanjang rute, memungkinkan kereta api untuk melaju dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, tanpa perlu melambat di titik manapun. Perjalanan yang dulunya memakan waktu lebih dari 10 jam, dengan kereta api konvensional kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 4 jam berkat infrastruktur seperti ini. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 2006 dan selesai hanya dalam 4 tahun, waktu yang memecahkan rekor untuk proyek sebesar ini. Total investasi mencapai 7,8 miliar euro, angka yang sangat besar, tetapi angka tersebut tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Lebih dari 10.000 pekerja berpartisipasi dalam pembangunan pada puncaknya, bekerja dalam shift siang dan malam untuk memenuhi tenggat waktu. Tantangan geografis yang mereka hadapi sangat besar. Rute jembatan melintasi medan rawa di mana tanahnya sangat tidak stabil, sehingga struktur konvensional apapun akan tenggelam. Untuk mengatasi tantangan ini, para insinyur harus menancapkan tiang pancang hingga kedalaman 100 meter, mencari lapisan batuan padat yang mampu menopang beban. Jembatan ini juga membentang di atas puluhan sungai dan aliran air, yang memerlukan desain bentang khusus dengan jarak yang cukup untuk menghindari hambatan aliran air. Dan jembatan ini melintasi Danau Yancheng yang luas, salah satu danau terbesar di wilayah tersebut, yang menuntut solusi teknik inovatif untuk menjaga stabilitas struktur di atas air. Jumlah material yang digunakan juga sangat besar. Lebih dari 450.000 ton baja, cukup untuk membangun 50 menara Eiffel. 2 juta meter kubik beton, cukup untuk mengisi hampir 1.000 kolam renang ukuran Olimpiade. Setiap angka ini merupakan kemenangan atas logika, demonstrasi bahwa ketika Tiongkok memutuskan untuk membangun sesuatu, mereka tidak akan menghemat biaya. Namun jembatan ini tidak hanya harus menghadapi tantangan geografis selama pembangunannya, tetapi juga dirancang untuk menahan kondisi paling ekstrem sepanjang masa pakainya. Gempa bumi dengan magnitudo 8 pada skala Richter seharusnya tidak menyebabkan jembatan ini runtuh. Badai topan dengan kecepatan angin melebihi 200 km per jam tidak akan meruntuhkannya. Bahkan benturan kapal besar terhadap salah satu pilarnya pun masih dalam batas aman. Untuk memastikan bahwa semua upaya ini tidak sia-sia, jembatan ini memiliki sistem perawatan otomatis yang tersebar di sepanjang keseluruhannya. Sensor terus memantau integritas struktural, mendeteksi getaran abnormal, pergeseran, dan tanda-tanda kelelahan material. Ketika sesuatu membutuhkan perhatian, sistem akan mengetahuinya sebelum siapapun dapat menyadarinya dengan mata telanjang. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macao, tembok besar di atas laut. Jika jembatan Danyang Kunshan adalah jembatan terpanjang di dunia di atas daratan, jembatan Hong Kong Zhuhai Macao tanpa diragukan lagi adalah jembatan paling ambisius yang pernah dibangun di atas laut. Ini bukan struktur sederhana,
tetapi sistem kompleks yang menggabungkan viaduk layang, terowongan bawah laut, dan pulau buatan untuk mencapai apa yang tampaknya mustahil. Menyatukan 3 wilayah paling dinamis dan strategis di Tiongkok di seberang perairan muara Sungai Pearl. Panjang total sistem ini adalah 55 km, di mana sekitar 29 km merupakan jembatan utama dan sisanya untuk jalan akses dan koneksi. Tetapi yang benar-benar membedakan proyek ini bukanlah panjangnya, tetapi solusi teknis yang harus dirancang oleh para insinyurnya untuk memecahkan masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi. Muara Sungai Pearl adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan ribuan kapal dari berbagai ukuran yang melewatinya setiap hari, dari perahu nelayan kecil hingga kapal kontainer raksasa. Jembatan konvensional, betapapun tingginya, akan menghalangi jalur kapal-kapal terbesar, mencekik perdagangan di wilayah tersebut. Solusinya sangat berani dan efektif. Alih-alih membangun jembatan kontinu, para insinyur merancang sistem hibrida yang menggabungkan bentang jembatan layang dengan terowongan bawah laut sepanjang 6 km dan 700 meter. Terowongan ini, yang dibangun dari 33 modul beton pracetak raksasa, masing-masing sepanjang 180 meter dan lebar 38 meter, terletak di dasar laut pada kedalaman hingga 40 meter. Di atasnya, air muara terus mengalir bebas, dan kapal dapat lewat tanpa halangan. Untuk menghubungkan terowongan ke jembatan layang di kedua ujungnya, dibangun 2 pulau buatan seluas sekitar 100.000 meter persegi masing-masing, menciptakan transisi yang mulus antara udara terbuka dan dasar laut. Pembangunan kolosus ini dimulai pada tahun 2009 dan berlangsung selama 9 tahun, hingga tahun 2018. Total investasi mencapai 18,4 miliar euro, angka yang menempatkannya di antara proyek infrastruktur termahal dalam sejarah. Selama waktu itu, para pekerja harus menancapkan tiang pancang sedalam puluhan meter ke dasar laut, dalam kondisi angin dan gelombang yang akan melumpuhkan proyek konstruksi lainnya. Ratusan ton blok yang membentuk jembatan dan terowongan diposisikan dengan presisi milimeter, dipandu oleh sistem penentuan posisi satelit dan dikendalikan oleh komputer yang menyesuaikan setiap gerakan secara real-time. Kekuatan struktural jembatan adalah salah satu fitur utamanya. Jembatan ini dirancang untuk menahan gempa bumi berkekuatan 8 magnitudo, sesuatu yang jarang terjadi, tetapi mungkin terjadi di wilayah seismik ini. Jembatan ini juga dapat menahan angin hingga 340 km per jam, setara dengan topan kategori 5 yang tertinggi dalam skala tersebut. Dan untuk menyerap dampak kapal kargo besar yang mungkin kehilangan kendali dan menabrak pilar-pilarnya, skenario yang dianggap tidak mungkin oleh para insinyur, tetapi bukan tidak mungkin. Dampak logistik dari proyek ini sungguh transformatif. Sebelum pembangunannya, perjalanan darat antara Hong Kong dan Zhuhai membutuhkan jalan memutar lebih dari 4 jam, mengelilingi seluruh muara. Perjalanan feri lebih cepat, tetapi bergantung pada kondisi cuaca dan memiliki kapasitas terbatas. Saat ini, perjalanan yang sama dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit dengan kenyamanan dan keandalan jalan raya modern. Apa yang dulunya merupakan garis pemisah kini menjadi penghubung yang menyatukan. Mega proyek baru, senilai 1 triliun euro. Proyek yang membuat Trump gila. Kita akhirnya sampai pada proyek yang menjadi judul video ini. Proyek yang telah membuat Gedung Putih waspada dan memicu reaksi marah dari Washington. Sebuah mega proyek senilai 1 triliun euro, angka yang begitu astronomis sehingga sulit untuk diucapkan, begitu kolosal sehingga sulit untuk dibandingkan. Tapi sebenarnya apa itu? Sebuah jembatan? Sebuah jalur kereta api? Sebuah kota utuh? Jawabannya lebih kompleks dan, pada saat yang sama, lebih sederhana daripada yang terlihat. Ini bukan proyek tunggal, tetapi strategi global. Jalur sutra baru, yang juga secara resmi dikenal sebagai inisiatif Sabuk dan Jalan. Sebuah rencana induk infrastruktur yang mencakup puluhan negara, ribuan kilometer jalan, jalur kereta api, pelabuhan, jalur pipa minyak, dan jalur pipa gas, dan yang bertujuan untuk sepenuhnya mengkonfigurasi ulang perdagangan dunia di sekitar Tiongkok. Angka 1 triliun euro adalah perkiraan paling konservatif dari apa yang telah diinvestasikan atau dikomitmenkan Tiongkok dalam jaringan global ini. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa ini bukan uang cuma-cuma, tetapi investasi strategis yang akan menghasilkan keuntungan selama beberapa dekade. Pelabuhan di Pakistan dan Sri Lanka yang menyediakan akses ke Samudra Hindia dan mengendalikan jalur pelayaran vital.
jalur kereta api di Laos dan Kenya yang membuka seluruh wilayah untuk perdagangan dan pembangunan, jalan raya di Balkan yang membawa produk-produk Tiongkok lebih dekat ke pasar Eropa, pipa minyak dan gas di Asia Tengah yang memastikan pasokan energi tanpa bergantung pada jalur pelayaran yang rentan. Masing-masing proyek ini dengan sendirinya akan menjadi berita penting. Bersama-sama mereka membentuk jaringan pengaruh yang akan mengikat perekonomian puluhan negara ke lingkup pengaruh Tiongkok, menciptakan ketergantungan dan aliansi yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Negara-negara yang berpartisipasi dalam inisiatif ini memperoleh infrastruktur yang seharusnya tidak mampu mereka beli. Tetapi sebagai imbalannya, mereka terintegrasi ke dalam sistem yang dirancang dan dikendalikan dari Beijing. Pelabuhan mereka akan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jalur kereta api mereka akan mengangkut barang-barang yang ditujukan untuk Tiongkok. Aturan dan standar mereka secara bertahap akan selaras dengan aturan dan standar raksasa Asia tersebut, yang membuat Trump dan kelas politik Amerika pada umumnya menjadi gila bukanlah jembatan atau bendungan tertentu, betapapun mengesankannya. Ini adalah visi keseluruhan. Sementara Amerika Serikat terjerat dalam perselisihan internal, perang dagang yang mengasingkan sekutunya, dan perdebatan yang tidak produktif tentang perubahan iklim atau reformasi perawatan kesehatan, Tiongkok sedang merajut jaring pengaruh global yang tidak dapat diurai oleh rudal, sanksi, atau pernyataan besar apapun. Karena ketika kereta api beroperasi dan kapal berlabuh di pelabuhan yang dibangun oleh Tiongkok, ketika negara-negara bergantung pada jalur Tiongkok untuk perdagangan luar negeri mereka, ketika ekonomi terjalin dengan raksasa Asia tersebut dengan cara yang tidak dapat diubah dalam semalam, pusat gravitasi dunia akan bergeser ke timur secara pasti. Dan itu, bagi Presiden Amerika manapun, adalah mimpi buruk strategis. Jalur Sutra Baru bukan hanya kumpulan proyek infrastruktur. Ini adalah manifestasi fisik dari realitas geopolitik baru. Ini adalah Tiongkok yang memberitahu dunia, masa depan dimulai di sini. Dan sementara Barat mengamati dengan cemas, Tiongkok terus maju, kilometer demi kilometer, pelabuhan demi pelabuhan, aliansi demi aliansi. Apa yang telah Anda lihat sejauh ini bukanlah rencana atau janji. Ini adalah proyek-proyek nyata yang sudah selesai atau beroperasi penuh, yang menunjukkan besarnya lompatan yang dilakukan Cina di depan negara-negara lain di dunia. Sementara negara-negara lain masih terpaku pada kertas, memperdebatkan anggaran, menunda keputusan, lumpuh karena takut akan risiko atau kurangnya konsensus, Cina membangun. Mereka mendirikan jembatan terpanjang di planet ini, pembangkit listrik tenaga air terbesar dalam sejarah, bandara paling efisien, jaringan kereta api terluas, pembangkit listrik tenaga nuklir teraman. Dan saat mereka melakukannya, mereka menjalin jaringan pengaruh yang membentang di seluruh benua.